dan keturunannya. Wa ma utiya Musa, begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, ketika itu berlawanan dengan rezim yang zalim, rezim yang kafir. Itu Fir'aun laknatullah alaih. Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Ya kan? Didakwahi oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun, Nabi Allah Harun. Ya. Itu di saudaranya untuk mendakwahkan. Dalam surah Al-Kahfi atau apa? Surah apa? Saya lupa. Nah, itu tentang diajak itu Fir'aun untuk hadirat Allah Subhanahu wa taala, untuk beragama Kristen. Tetapi mereka menolak. Fir'aun menolak. Ya. Sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang tinggi. Maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Di museum Mesir. Ya, sosok Ramses. Enggak tahu berapa, Ramses 1 atau Ramses 3 yang tepatnya ya. Tapi jelas bahwa jasadnya Fir'aun ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Inilah orang yang sombong sekali, yang mengaku Tuhan, seorang manusia. Maka ketika dia tenggelam di laut itu diselamatkan oleh Allah jasadnya. Ya. Tapi di atas kekafirannya dia. Tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diabadikan oleh Allah. Dan itu suatu kenyataan yang nyata di alam dunia ini. Ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada penghalang apapun ketika Allah menyelamatkan jasadnya Fir'aun ini. Ya, untuk menjadi bukti ya, bagi umat-umat setelahnya. Ya, wa Isa. Ya, itu juga pernah kita bahas, Nabi Allah Isa alaihissalam yang tidak memiliki seorang ayah, terlahirkan dari rahim seorang ibu yang mulia, yaitu Bunda Maria. Ya, Maryam. Maka di tradisi keyakinan orang-orang Kristen ya, bahwa ini menjadi anak Tuhan lah, dianggap anak Tuhan. Ya, maka sampai meruntuh itu langit gara-gara ada manusia yang mengatakan Allah itu punya anak. Wal'iyazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari persepsi demikian. Wa utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Ya, semuanya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan maka tetap harus dipegang teguh. Masalah keyakinan, masalah tauhid memang harus terpegang teguh. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka selalu harus ditajdid, diperbaharui. Kalau bahasa modernnya upgrade ya, upgrading masalah keimanan itu. Bisa jadi kita terpengaruhi. Ya, pendangkalan akidah kan banyak yang terjadi di masyarakat kita. Ya. Gara-gara cuma hanya dikasih sebungkus, bukan sebungkus ya, dari gigitan ya. Sekardus mie, sepermi akidah lewat ya. Turun ini. Ya. Jadi itu kondisinya. Jadi akidah ini perlu kita harus pegang kuat ya, agar supaya betul-betul Allah ridho dengan keyakinan kita. Allah ridho dengan apa yang kita imani. Ya. Begitu banyak sebenarnya contoh-contoh ya, artis pindah agama gara-gara cuma hanya urusan keduniawian dan sebagainya. Itu maka tidak bisa kita pungkiri ya, di kehidupan kita banyak pendangkalan akidah. Maka selalu diingatkan itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam
beragama Islam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka selalu itu harus kita ingat, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, itu. Hidupku matiku lillahi rabbil alamin. Surah apa? Al-An'am 162, nanti bisa dicek. Ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Ya, orang yang beriman maka tetap di jalan Allah, tapi orang yang mengingkari, ya, kemudian tawallau, ya, apa namanya, berpaling, ya, hum fi syiqaq, maka mereka berpisah. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Nah, ini selalu Allah tutup dengan ayat itu, wa huwas samiul alim. Jadi Allah tahu, Allah Maha mendengar orang-orang yang beriman mana, orang-orang yang munafik mana, orang yang ini Allah Maha mengetahui. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan sebaik-baik jalan adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu abidun, dan kami kita orang yang beriman kepada Allah, maka kami menyerahkan untuk peribadatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Allah itu Tuhan kamu dan Tuhan kita semua. Ya. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ya, maka dibutuhkan keikhlasan. Keikhlasan itu apa? Beribadah liwajhillahi wahdah. Dalam surah Al-Bayyinah itu, Al-Bayyinah ayat 5 itu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Maka memang harus dijaga terus keimanan ini. Akidah ini harus dijaga terus, kemurnian tauhid juga harus dijaga terus, ya. Jadi lagi-lagi kepada mereka yang ingkar akan apa namanya, keimanan terhadap Allah, lana amaluna walakum amalukum. Inilah amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Ya, seperti dalam surah Al-Kafirun itu kan, lakum dinukum waliyadin. Ya sudah. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sudah jelas. Ah, toleransi Pak. Toleransi enggak begini. Toleransi kamu, aku. Kamu ke gereja silakan, monggo. Beribadahlah semau kamu. Aku pergi ke masjid beribadah kepada Allah Rabbul Jalal, Allah yang Maha Esa. Nah, itu nggak bisa. Toleransi itu saling menghormati sudah dengan keyakinan masing-masing, bukan mencampur adukan talbisul haq bil batil. Kita mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Kalau mendakwah ya dakwah silakan saja. Mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ikut bara dalam ibadahnya dengan landasan toleransi, itu toleransi kebablasan. Jadi tidak bisa. Yaitu gara-gara pahmuddinnya kurang. Jadi pemahaman keagamannya kurang. Jadi mereka terperosok kepada ritual-ritual ibadah agama lain. Nah, itu tidak bisa dibenarkan. Ya, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin. Sudah masing-masing. Ya, sudah masing-masing keyakinannya masing-masing. Ya, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul amantu a antum a'lamu amillah. Ya. Apakah kamu yang lebih mengetahui daripada Allah? Tidak. Allah yang Maha mengetahui. Kalau kita beriman, Allah tahu. Kalau orang-orang yang tidak beriman, Allah tahu. Ya. Wa man adzlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Jadi orang-orang yang pura-pura pun Allah mengetahui. Innallaha wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah enggak pernah lalai dengan apa yang kita lakukan. Oleh apa-apa yang kalian lakukan juga. Orang-orang yang kafir,
Mungkin pertama awal-awalnya dia mengakui bahwa Allah Tuhan mereka, tetapi di balik itu mereka mengingkari. Nah, itu juga Allah tahu. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya, jadi mengikuti milahnya Ibrahim dan anak keturunannya Ismail, Ishak, Yakub sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka urusan masalah akidah dan tauhid ini penting sekali dalam kehidupan seorang muslim. Tidak bisa ditolerir gitu istilahnya. Tidak bisa dibuat main-main. Ya. Ini kan sebagai bentuk toleransi. Tidak begitu. Toleransi ada aturannya. Toleransi itu saling menghormati. Intinya di situ. Tidak serta-merta langsung mengikuti acara ritual mereka, akidah mereka, ya, keyakinan mereka dan sebagainya. Ya. Kemudian tilka ummatun qad khalat, itulah kisah umat-umat yang dulu. Ya kan? Laha makasabat, bagi mereka apa yang sudah mereka lakukan baginya lah. Ya, yang beriman pasti dapat pahala di sisi Allah. Orang yang enggak beriman maka dapat azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakum makasabtum, sekarang giliran kalian yang masih hidup di alam dunia ini, maka pegang erat tentang akidah, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan mereka tidak akan ditanyakan lagi ya, tentang mereka. Tinggal sekarang kita diceritakan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Inilah kisah masa lalu kaum-kaum yang beriman sama kaum-kaum yang tidak beriman, gitu. Nah, tinggal kalian sekarang ini, di zaman kalian ini, maka diingatkan selalu untuk mengikuti milah Hanifah itu. Jadi agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ya, maka kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu syarat dengan makna, syarat dengan keimanan, ya, dengan keakidahan. Ya. Cerita-cerita atau kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya itu mengandung banyak hikmah di balik itu. Bagaimana orang-orang yang beriman, bagaimana orang-orang yang mendurhakai Allah, bagaimana orang-orang yang kufur akan nikmat Allah, ya, akan dimuliakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, dan Allah akan binasakan orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang kita mengambil pelajarannya. Ya, orang-orang yang zalim, ya pasti ya nanti Allah balas dengan kezalimannya. Orang-orang yang beriman pasti akan Allah balas dengan keimanannya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lalai dengan apa yang kita lakukan, yang kalian lakukan, nggak pernah lalai. Nah, tinggal yang dulu saya katakan, di depan kita antara surga dan neraka. Nah, surga begini jalannya, neraka begini jalannya. Kita diberikan akal sehat untuk bisa mencerna. Ya, maka selalulah anjuran-anjuran ataupun spirit tentang keimanan selalu dikemukakan terus. Mari kita perbarui keimanan kita dengan biqauli la ilaha illallah. Perbarui lagi. Karena memang manusia ini kan naik turun keimanannya. Ya, yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naiknya dengan ketaatan, ya ngaji, ketika lagi ngaji semangat nih. Keimanan kita naik. Tapi giliran nggak ngaji, udah mulai turun dikit-dikit, malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena selalu diupgrade terus, diupgrade lagi. Maka suatu ketika Nabi ceritakan kepada sahabat, hayya nu'minu sa'ah. Mari kita beriman sejenak. Dalam arti apa? Untuk selalu memperbarui keimanannya. Karena hiruk pikuk keadaan dunia ini kan Mata'ul gurur itu apa? Melenakan. Dengan pernak-perniknya, dengan warna-warninya kehidupan duniawi ini, melenakan manusia daripada penyembahan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam ketaatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka selalu kita harus kembali kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Itu yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibul qulub, sabbit qalbi ala dinik.
Wahai yang membolak-balikan hati, maka tetapkan hati kami untuk selalu di dalam lindungan agamamu, ataupun selalu dalam ajaran agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, untuk selalu. Karena keimanan ini kan naik turun. Kadang-kadang kita lagi hari ini semangat dalam ibadah kepada Allah, besok-besok lemah lagi. Itulah kehidupan manusia. Ya, apalagi manusia diberikan dua potensi kan, potensi buruk, potensi kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itulah kondisi manusia begitu. Maka untuk mengikatnya apa? Ya diikat selalu keimanan itu. Harus apa obatnya? Ya iman. Supaya kita ikhlas menjalani hidup ini. Kalau nggak ikhlas menjalani hidup ini tanpa keimanan, akhirnya putus asa terus. Nyalahin kondisi terus. Ya kan? Ini covid lagi. Nah, itu akhirnya gitu. Padahal covid mau nggak covid, kondisi alam dunia ini Allah semua yang ngatur. Ya kan? Allah. Ajal manusia juga kan Allah. Bukan karena covidnya, tapi karena mungkin wasilah covidnya itu dia akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap ajal itu Allah yang menentukan. Ya. Ada juga kan orang yang kena covid tapi dia sembuh, sehat walafiat, ibadah lagi. Guru saya kena covid, sebulanan dia wirid, ingat sama mati, ingat sama Allah. Ya. Akhirnya termotivasi untuk selalu imannya naik. Udah, karena nggak ada obatnya. Cuman minum apa? Vitamin di rumah sakit, vitamin, olahraga, hilangin stres, udah. Akhirnya dinyatakan udah negatif katanya. Pulang dia. Cerita sama kita orang yang jamaahnya. Apa hikmah di balik itu? Ya qadarullah, semua Allah yang atur. Ya karena Covid juga kalau Allah tentukan dia mati, ya mati. Tapi kalau dia kena Covid, Allah tentukan dia sembuh, ya sembuh. Jadi itu. Jadi ini uji keimanan juga memang. Ya. Jadi kami akan uji dengan kelaparan, dengan uji dengan kekurangan harta, ya penyakit, musibah dan sebagainya. Agar supaya apa? Manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muaranya itu, goalnya itu. Bagaimana Allah mengajarkan manusia ini supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik itu semua, di balik musibah Covid nggak Covid, sakit nggak sakit, semuanya manusia diharapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang mengatur semuanya ya. Maka disitulah kita harus percaya tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman keberapa? 6. Iya, ke-6 Bu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ada Raqib Atid, ada malaikat yang mengintai kita. Dicatat ini ayat sekian Pak Ajil udah baca. Ya catat itu. Wa hafatil malaikah. Ya, dicatat. Itu khidmah tadi buatin teh, buatin apa itu catat itu. Ya. Kalau diborong. Itu semuanya. Ya, rukun iman, rukun Islam, rukun iman yang ketiga apalagi? Percaya kepada kitab-kitab Allah. Kita Quran kita baca, kita amalkan. Percaya kepada nabi, nabi-nabi, ada Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, bahwa nabi itu ada gitu. Udah percaya hari kiamat, nanti ada hari kiamat. Ya. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, nanti ada dunia akhirat. Nah, kita harus percaya itu. Ada qada dan qadarnya. Ya, yang menentukan semuanya ini, baik itu rizki, keadaan dunia, keadaan kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atur. Nah, maka setiap ayat, akhir ayat Allah selalu memberikan ayat-ayat tauhid gitu kan. Ayat tauhid. Nah, ini tadi ditegaskan kan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kan umum ini. Wa mallahu bighafilin, Allah enggak pernah lalai. Amma ta'malun, umum. Apa yang kalian lakukan ya. Dia berdoa ketika lagi Covid, ya udah diterima doanya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Nah, tinggal ikhtiar kita banyak berdoa, jaga iman, jaga imun juga.
gitu. Tapi jangan terlalu kencang juga, kadang-kadang wah udah iman aja, jangan takut ya, tapi ilmunya nggak dibarengin ya, tetap ya, ikhtiar manusiawi kita harus lakukan ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Maka tinggal kita akan ditanya nanti di kehidupan dunia apa yang kamu lakukan. Dari umur 1 sampai umur ke 70 tahun misalnya dikasih jatahnya. Apa yang kamu lakukan di alam dunia? Ya, Rasul sudah dikirim, ayat Quran sudah dibacain, ya, pengajian-pengajian di mana-mana dan sebagainya. Nah, tinggal kita memanfaatkan waktu-waktu kita ini dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk buat kita semuanya untuk senantiasa dalam taat dan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita ya, dalam kebaikan selalu, perlindungannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk keluarga kita ya, dan juga dari jamaah kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan oleh Allah, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wa virus corona wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldan muslimina amah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wal hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah ijabah segala niat baik kita dan kita diberikan sehat wal afiyah. Salam.